Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bunda? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Di video kali ini, saya akan berbagi tips dan trik tentang food preparation. Semoga bermanfaat ya, Bunda. Belanjaan kita hari ini, yang belanja suami aku sama abang. Karena masih pandemi itu khawatirnya bawa anak-anak bayi. Cuma ini aja, Bun, untuk stok 1 minggu. Sebenarnya bahan yang lain masih ada di kulkas, ini hanya untuk memenuhi yang bahan-bahan yang kosong aja. Pertama-tama kita siapkan kotak penyimpanannya dulu. Usahakan kotak penyimpanannya adalah kotak penyimpanan yang kedap udara ya, Bun. Ini beberapa kotak penyimpanan yang akan saya gunakan. Tips menyimpan toge: sediakan toge, air dingin secukupnya, kemudian kotak penyimpanan kedap udara. Kita tuang semua toge ke dalam. Kemudian kita tuang air dingin sampai menutupi seluruh permukaan toge. Bisa juga ditambahkan dengan es batu ya, Bun. Oke, ini sudah selesai. Kita tutup. Selanjutnya kita akan membersihkan cabai merah. Sebenarnya biasanya tuh saya cuci dulu, kemudian saya keringkan, diangin-anginkan, kemudian disimpan dalam kotak penyimpanan. Tapi kali ini kita langsung simpan aja ya. Simpan selesai. Dengan metode seperti ini, cabenya bisa bertahan 1 sampai 1 minggu, mudah bakal lebih. Kita selesaikan. Selesai ya, Bunda. Sekarang kita akan tutup. Oke, siap. Ya, kita akan membersihkan cabai rawit. Ini karena kotak penyimpanannya masih basah, agak kita keringkan sedikit supaya cabenya tetap kering. Kita bersihkan pakai tisu saja. Oke, kita akan melakukan hal yang sama seperti cabai merah tadi. Kita harus bersihkan. Yang busuk seperti ini tidak usah dimasukkan lagi ya, Bun, karena satu yang busuk nanti akan berpengaruh ke semua cabai kita. Kita akan sortir yang bagus-bagusnya saja. Ini juga biasanya sebelum saya simpan itu saya cuci dulu, tapi kali ini kita langsung saja simpan ya. Ketika mau digunakan nanti baru kita cuci dengan air yang mengalir. Kita lakukan sampai selesai. Oke, udah habis. Karena menurut aku sih ini wadahnya terlalu besar ya, kayaknya rasanya boros, jadi mau aku pindahin ke wadah yang lebih kecil saja. Oke, kita tuang ke wadah yang lebih kecil. Oke, kayaknya cukup ya. Nah, dengan seperti ini insya Allah 1 minggu ke depan dia akan awet. Ini ada sisa cabai saya minggu yang lalu, kita buka ya, masih seger banget. Ini akan saya campurkan saja ke sini, digabungkan saja. Ini sisa cabai merah minggu lalu dan saya letak di bagian pinggirnya
supaya nanti pas waktu saat menggunakan saya ambil bagian yang ini dulu. Kita gunakan yang pertama yang bagian ini dulu. Oke, selesai. Kita tekan lagi. Oke, kita simpan. Sekarang kita akan menyimpan bawang merah. Dan untuk menyimpan bawang merah ini biasanya saya menyimpannya di suhu ruang, dan saya menyimpannya di dalam keranjang ini. Kita buang saja, karena bawang merah itu lebih awet kalau kita simpannya di suhu ruang. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan tomat. Ini suami belinya setengah kilo. Oke, saya biasanya menyimpan tomat di sini. Di sini masih ada tomat minggu yang lalu. Kita periksa dulu ya, masih bagus atau tidak. Masih utuh bunda, masih bagus, masih segar. Oke, karena kotaknya mau kita gunakan, saya lap sedikit ya supaya lebih kering. Oke, ini wadahnya sudah bersih, sudah saya lap, sudah saya keringkan. Akan kita susun. Tomatnya biasanya ini saya cuci dulu terlebih dahulu, tapi ini langsung kita simpan aja ya, supaya lebih cepat aja. Dan biasanya kalau nggak dicuci itu saya lap dulu pakai kain lap yang bersih ya, supaya untuk mengurangi kotoran-kotoran yang ada selama penyimpanan nanti, supaya tetap lebih bersih sedikit. Oke, dan ini yang dalam kotak tadi ya, sisa yang minggu lalu kita akan susun di dalam kotak ini supaya kita simpan bersama. Ininya ditata dulu supaya rapi dan semuanya muat dalam satu wadah ini. Selesai bunda, tutup. Dan insya Allah ini akan tahan 1 minggu ke depan. Selanjutnya kita akan menyimpan tempe, dan ini akan saya potong menjadi sekitar 4 bagian. Pastikan pisau yang kita gunakan bersih dan kering dah bunda. Oke, kemudian kita ambil wadah yang kedap udara juga, dan pastikan ini bersih dan kering ya. Dan yang ini hari ini akan saya masak untuk menu makan siang kita hari ini. Oke, ini kita simpan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan kacang hijau. Selanjutnya kita akan membersihkan dan menyimpan tahu. Kita ambil wadah tertutup dulu. Biasanya tahu seperti ini tuh saya cuci. Dan ini akan saya cuci dulu ya bunda pakai air mengalir, kemudian kita tuang air matang, kemudian kita simpan. Ini bunda sudah dicuci bersih ya pakai air mengalir. Kemudian saya akan tuang. Sudah cukup. Kemudian biasanya saya sering membubuhkan sedikit garam supaya lebih meresap gitu ke dalam tahunya. Ini opsional aja bunda, kalau mau dipraktekkan juga boleh, kalau tidak ya nggak apa-apa juga. Oke, kemudian kita tutup rapat ya. Tipsnya supaya terhindar dari berlendir gitu,
dua hari sekali gitu kita ganti airnya jika tahunya belum habis. Selanjutnya kita akan menyimpan sayuran hijau pokcoy. Biasanya saya tidak mencucinya ketika ingin disimpan di kulkas untuk menghindari cepatnya sayuran membusuk karena banyaknya kandungan air di dalam kotak penyimpanan. Dan ini bongkolnya akan kita potong, kemudian kita susun di dalam kotak ya. Seperti ini biasanya saya periksa apakah ada ulat atau seafood kayak gitu bunda, supaya lebih aman aja sih. Oke, nggak ada ya, kita simpan. Tetap segar saat kita gunakan. Ini kita tutup ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan membersihkan daun seledri dan daun bawang. Daun bawang sama seledri saya minggu yang lalu. Ini seledrinya, coba kita tes ya, apakah masih bagus, masih segar. Dan ini daun bawang yang saya simpan di dalam freezer, tapi sepertinya masih bagus ya. Coba kita cek ya. Nah, masih lumayan bagus bunda. Ya, ini daun bawang saya minggu lalu dan masih banyak sebenarnya. Ini inisiatif suami aja beli baru, padahal ini nggak ada di dalam daftar belanja saya tadinya. Kalau begitu, terima kasih banyak ya suami yang sudah perhatian. Kemudian kita akan cek dulu. Nah, masya Allah masih segar banget bunda, walaupun ya udah ada yang ini ya, udah ada yang mulai menguning. Selebihnya masih lumayan segar ya. Oke, yang ini akan kita gunakan terlebih dahulu ya. Kita bersihkan yang ini dulu. Ini untuk stok selanjutnya saja. Dan kita akan simpan. Kita akan membersihkan seledri yang baru dibeli oleh suami tadi. Yang sedikit rusak kita ambil aja ya bunda, kita sisakan yang bagus-bagus supaya tidak mengganggu untuk yang lainnya. Simpan begini aja. Oke. Kemudian stok yang minggu lalu akan saya simpan di dalam tisu ya, karena ini kan udah ada kandungan airnya sedikit ya, supaya menjaga yang di bawahnya aja gitu sih bunda. Dan yang akan kita gunakan terlebih dahulu itu yang minggu lalu. Oke, seperti ini ya. Oke, dan ini akan saya simpan bersama dengan daun seledrinya saja ya, untuk menghemat tempat gitu juga. Dan biasanya bongkolnya ini saya gunakan untuk ditanam lagi bunda. Nih, jadi kita sisihkan bagian akarnya dan akan kita bersihkan bagian daunnya.
Ini sudah selesai ya Bunda, saya bersihkan dan akan kita simpan nantinya dalam kotak untuk yang kedap udara ya. Oke, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita akan menyimpan sisa-sisa belanjaan kita tadi. Ada santan, ada gula merah, oke, kita tutup. Di sini aku mau bersihin sisa kentang, bawang, kunyit. Ini stok yang kemarin ya, akan aku susun. Biasanya aku letak di sini aja sih, simpan di sini, susun. Ini tak biarin seperti ini aja ya Bun. Kita simpan di sini aja. Oke, selesai. Sayuran aku yang masih banyak ya, yang aku simpan minggu lalu. Nanti kita cek ya apa masih bagus ya. Ini ada kubis, kemudian ini ada timun. Timunnya masih lumayan bagus, masih seger. Tinggal nanti kita lap ulang aja ya Bunda, karena ini akan kita gunakan nih ke depannya. Coba ini kita cek dulu. Sekalian mau saya bersihkan, mau diganti, mau dilap, soalnya ini udah banyak banget airnya. Nanti kita susun kembali. Kemudian ini stok serai saya, kita cek ya, masih bagus, masih lumayan bagus ya, masih seger. Oke, kita singkirin dulu. Ini ada sisa kacang buncis, ini kita bersihkan dulu. Oh, udah mulai layu ya. Oke, yang ini sepertinya sawi putih. Masih lumayan ya Bunda, masih lumayan segar ini. Oh, sudah mulai masih lumayan. Ini saya bersihkan dulu ya Bunda. Oh, wadahnya dilap dulu, agak diangin-anginkan sebentar sayurannya untuk disimpan kembali. Soalnya ini udah basah banget. Oke, udah siap saya bersihkan Bunda. Ini sawi putihnya. Yang ini kubisnya sudah saya bersihkan ya. Udah dilap dan dikeringkan. Kemudian ini serai yang tadi. Kemudian ada timun, sudah saya bersihkan dan dilap. Kemudian ada sisa kacang buncis. Alhamdulillah sudah selesai ya Bunda. Selanjutnya ini akan saya simpan di dalam kulkas, sedangkan yang ini berada di suhu ruang. Susu dan susu kurma itu juga akan saya letakkan di dalam kulkas. Begitu juga dengan kacang hijau untuk menghindari kutu dan lapuk ya Bunda. Ini kulkasnya udah saya kosongkan ya Bunda, tinggal kita isi. Halo Bunda. Nah, ini kondisi kulkasnya sekarang Bunda. Jadi rapi ya. Bunda, jika bermanfaat, silakan like, comment, and share ke media sosial Bunda. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.